seorang polisi di Kota Malang rela bekerja sampingan menjadi seorang pemulung. Iya, dan semua itu dilakukannya demi menafkahi keluarganya dengan uang halal, Hanum. Beginilah aktivitas di sebuah rumah kosong di Jalan Dr. Wahidin, Malang yang menjadi pusat pemilahan sampah. Para pemulung dari stasiun besar Kota Malang menyetor sampah ke lokasi ini, sementara beberapa orang sibuk memilah-milah sampah. Siapa sangka, salah satu pemulung yang bekerja di tempat ini adalah Bribka Seladi, anggota unit lalu lintas Polres Kota Malang. Seladi dibantu oleh putranya, Dimas Wicaksono. 10 tahun sudah Seladi menekuni pekerjaan sampingan ini untuk menambah penghasilannya. Ya mendukung, karena nggak merugikan pada siapapun. Barang yang sudah buang diambil. Ketika ada orang yang menganggap remeh pekerjaan Bapak seperti apa? Saya nggak menyerukan, Mas. Putra keduanya, Dimas Wicaksono, mengaku bangga dengan pekerjaan ayahnya sebagai pemulung. Dimas juga bertekad untuk mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang polisi. Kan banyak orang yang berpandangan kalau polisi itu gak baik. Tapi di sini ayah menunjukkan bahwa polisi itu masih ada. Polisi yang benar-benar baik itu masih ada. Kesederhanaan juga tampak saat Bribka Seladi menjalankan tugas sebagai anggota polisi yang sehari-hari mengatur lalu lintas di jalan protokol Kota Malang. Sebuah sepeda ontel menjadi sarana transportasi andalannya selama bertugas sejak 38 tahun lalu. Warga sekitar berharap kesederhanaan Bribka Seladi bisa menjadi teladan bagi masyarakat dan aparat kepolisian lainnya. Abdul Malik, Malang. Bribka Seladi, anggota polisi di Polres Malang Kota, layak dijadikan teladan. Demi mendapatkan uang sampingan, ia menyambi pekerjaan menjadi pengumpul sampah. Selain bisa mendapatkan uang halal, pria berusia 57 tahun ini juga membantu dalam menciptakan kebersihan lingkungan. Benar sekali, Nisa. Bagaimana kira-kira awalnya Bribka Seladi ini menekuni pekerjaan yang dianggap sebagai usaha sampingan ya? Saat ini telah bersama kami Bribka Seladi di Kota Malang. Pak Seladi, selamat pagi Bapak. Pak, mau tahu dong Pak, ini sebenarnya apa sih? Ya, apa yang membuat Bapak akhirnya pertama kali kepikiran Pak untuk menjalani usaha ini Pak? Ya, selamat pagi. Mohon maaf, jadi sesuai keinginan saya, karena ini pekerjaan sampingan. Ya, alhamdulillah saya terima kasih sebelumnya kepada Bapak senior saya, pimpinan saya sebagai polisi dituntut dengan kesabaran, tekun, disiplin. Itu waktu saya jalani. Kemudian dengan adanya ini saya terima kasih pimpinan saya keseluruhan, senior saya, memberi kesempatan supaya masyarakat keseluruhan biar mengetahui apa sampingan saya. Ya memang kesampingan saya itu adalah merosok ini atau pemungut sampah ini, itu memang saya lirik semuanya itu laku. Jadi saya milih inilah yang kira-kira rezeki yang sudah dibuang saya ambil kembali, rezeki yang sudah tidak laku tapi ternyata bisa diuangkan. Demikian. Nah Pak Seladi, bolehkan cerita awal mulanya kepada kami, bagaimana sih awal mulanya Bapak menjadi pemulung ini Pak? Bekerja sampingan sebagai memulung sampah-sampah ini. Iya, asal mulanya gini. Saya dulu tahun sekian itu memang pernah terbelit sama hutang. Nah, sedangkan saya tidak punya kepikiran lain-lain, maaf. Ya saya terima kasih sekali dengan atas didikan dari pimpinan saya, komandan saya keseluruhan. Saya nggak sampai tergoyah dengan adanya terhempit masalah ekonomi. Jadi saya cari yang lain aja, mungkin di sana kan masih ada. Sampah-sampah yang berserakan ini saya kumpulkan untuk membayar cicilan hutang saya, supaya saya nggak punya tanggungan. Jadi saya kumpulkan sampah itu sampai sudah kumpul keseluruhan, baru saya pilah-pilah, kemudian saya lempar ke pengepul itu. Oke, baik Pak Seladi, ini berarti
pikiran kreatif Pak Sladi muncul seketika gitu ya, ketika Iya, apa betul. nih bisa dijalanin Pak. Tapi aku Betul, penasaran betul. ya Pak, pernah merasa malu nggak sih Pak untuk menjalani Iya. usaha seperti ini Pak? Ya, enggak. Yang jelas semuanya tergantung ya. Kalau saya ini karena dengan adanya saya sudah terlatih seperti itu, alhamdulillah rasa malu atau rasa gengsi saya nggak ada. Jadi memang keadaan saya seperti itu tidak usah malu atau tidak usah gengsi. Penting sesuai anjuran dari pimpinan saya, penting tidak korupsi, tidak merugikan masyarakat orang lain. Alhamdulillah saya juga terima kasih kepada Bapak kita, pimpinan keseluruhan dari yang mendukung saya. Alhamdulillah Bapak pimpinan saya, senior saya, keseluruhan aja, polisi, sahabat saya keseluruhannya, mohon maaf mungkin ada kesalahan saya sebelumnya. Pak Sladi, Bapak ini kan sudah memiliki profesi sebagai polisi. Apakah sudah sibuk gitu ya Pak ya? Bagaimana cara mengatur waktunya Pak? Memiliki dua pekerjaan sekaligus. Iya, iya gini, kan saya kalau memang nggak ada plottingan, misalnya tugas lain, kemudian tugas mendadak, atau ada tugas-tugas sebagai polisi untuk tugas lain, contohnya ngepos atau patroli atau tugas lainnya. Lepas dari itu saya baru masuk ke tempat rosokan atau nyari sampah itu tadi. Jadi tidak ada kendala, masalah waktu bisa diatur. Ya, penting saya gak sampai nyampur adukkan sama tugas saya sama saya cari sampah. Baik Pak Sladi, ini kan dari tadi Bapak menyebut terima kasih pimpinan, terima kasih. Berarti kan memang sudah ibaratnya dibeli doa restu. Dan sekarang kan Bapak terkenal nih Pak, di semua media ada nama Pak Sladi gitu kan. Sangat membanggakan sekali. Apa komentar dari pimpinan dan juga keluarga besar Anda Pak Sladi? Alhamdulillah dari bapak saya atau senior saya, atasan saya misalnya, Mbak menanyakan seperti itu ya, saya juga betul-betul mengucapkan terima kasih dengan adanya sudah dicanangkan memberi contoh kepada masyarakat, pengayom, ya. Justru ini saya jalankan, otomatis contoh seperti ini mudah-mudahan sama masyarakat bisa ditiru ya, atau bisa dimanfaatkan. Oh iya, kalau Pak Sladi gini kenapa sih saya gak seperti Pak Sladi? Ya, biar semuanya merasakan hasilnya rosokan ini seperti ini. Ya Pak Sladi, kalau boleh Iya. tahu nih, berapa sih Pak penghasilan Anda setiap bulan dari usaha sampingan ini Pak? Jadi bisa kalau sehari ini waktu itu saya cuma 25, waktu awalnya sampai 25 sampai 27.000. Tapi saat ini alhamdulillah saya per hari masih bisa mencapai 50.000 atau 75. Jadi tergantung saya kerja saya. Kalau saya kerjanya cepat insya Allah bisa mencapai 75 per hari. Oh baik, berarti apalagi sekarang udah punya anak buah sendiri ya Pak Sladi ya, Iya. berarti lebih banyak insya Allah penghasilannya gitu ya Pak ya. Gini itu bukan anak buah, sama-sama ngambilnya sama-sama, sampah itu memang saya ajak sama-sama, dikumpulkan di tempat sampah itu, kemudian nanti carinya sendiri-sendiri. Jadi tinggal misah-misah sendiri. Kalau sudah dapat hasil, misalnya teman saya dapat hasil 1 kilo, ya itu diambil teman saya sendiri. Saya juga gitu, misalnya dapat 1 kilo ya punya saya sendiri. Jadi ngambilnya bersama-sama, waktu untuk proses ini ya diambil sendiri-sendiri. Jadi bukan anggota nih. Anak gitu. buah bukan. Bagi hasil. Berarti banyak sekali rekan-rekannya ya, yang Benar. semakin bersih lingkungan kita. Bersih. Pak Sladi, tapi kalau untuk teman-teman atau rekan-rekan di kepolisian, apakah pernah bertanya kenapa Pak Sladi memilih untuk menjadi pemulung sampah atau memilih ini apa kerja sampingan ini? Memang alhamdulillah ya, berkat dari teman-teman semuanya ya banyak yang dukung. Karena apa? Saya memang orangnya, mohon maaf, diam kan nggak bisa. Ya kreatif.
Ya ada botol satu aja ya ambil. Teman saya malah dukung. Pak Sladi ada botol kayak itu. Jadi alhamdulillah walaupun seperti itu teman saya semuanya aja yang di Malang Kota. Kalau ada kira-kira yang kurang pas, Pak Sladi itu ada kardus diambil. Ya alhamdulillah dibantu sama rekan-rekan. Walaupun gimana pun saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara rekan saya semuanya. Oke. Aku pernah dengar Pak Sladi bilang Sladi itu singkatan dari sela-sela dadi. Benar gitu ya, Pak? Iya, mohon maaf. Jadi ini gini, ada yang mengatakan saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak saya atau senior saya. Waktu itu Pak Kapolres bilang, Pak Sladi itu istilahnya selamat di jalan, selamat di mana-mana. Demikian Bapak Kapolres mengucapkan demikian, alhamdulillah. Ya terima kasih dan jadi waktu itu Bapak Kapolres nemui saya, ya selamat Pak Sladi. Ya ini pekerjaan ini bukan buruk, melainkan saya akui baik. Jadi pimpinan nggak menyalahkan saya. Karena saya juga tidak menyalahi aturan, saya waktu dinas-dinas, jangan sampai saya dinas kemudian mulung sampah. Itu jangan. Jadi pesannya, Sladi ini kan polisi, mohon maaf. Polisi kan untuk milik seluruh Indonesia, keseluruhannya polisi. Jadi yang jelas Pak Sladi ini ya miliknya polisi Republik Indonesia. Tapi kalau sudah pakai baju polisi, mohon maaf. Tapi kalau sudah pakai seperti ini, kaos seperti ini Pak Sladi pemulung temannya banyak sekali. Luar biasa, memang yang namanya nama itu doa ya, Hanum ya. Benar sekali. Dan apa nih, kalau Pak Sladi ini sudah menginspirasi banyak orang, apa pesan Pak Sladi kepada rekan-rekan di Polri dan juga untuk masyarakat? Ya intinya gini, saya pesan penting. Saya sebagai polisi, ya ini mohon maaf, harus dituntut dengan sabar, tawakal, berdoa, dan usaha. Oke. Itu yang penting. Jadi harus tawakal menghadapi apa saja, rintangan apa saja, harus dihadapi dengan tawakal. Ya. Oke, ini. Ya. Kemudian kita sudah ikhlas, semuanya harus ikhlas. Saya dinas ini juga ikhlas. Saya ada perintah apa saja, saya harus siap berangkat. Ya. Apa yang suruh ngerjakan, alhamdulillah tetap saya kerjakan. Jadi namanya siap, kita harus ikhlas ditekuni. Ya, kalau mau dinas sudah kedahuluan dengan males, itu kan namanya setan. Kalah itu berarti saya. Nah, jadi semuanya pasti ada merasa itu. Ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya ini saya terima kasih kepada Bapak saya, senior saya, Bapak Kapolres, Bapak Kasat, keseluruhannya bapak-bapak yang semuanya aja, mohon maaf, terima kasih atas dukungannya. Karena Sladi melainkan bukan milik Sladi sendiri, melainkan Sladi adalah milik kita bersama Republik Indonesia, Polri khususnya. Baik, Pak Sladi, satu pertanyaan terakhir nih Pak Sladi, singkat saja Pak. Kalau misalnya rencana Pak Sladi ke depannya nih, Bapak ingin memperluas nggak sih Pak nih usaha pemilihan sampah ini kira-kira sampai sejauh apa gitu Pak? Kalau nantinya Bapak akan pensiun dari kepolisian. Ya gini, Mbak Nisa atau Mbak Anung, mohon maaf, sebetulnya cita-cita saya itu sudah dulu seperti itu. Tapi karena tempat aja ini kan dipinjami atau suruh pakai aja. Tapi gimana mau mengembangkan, sedangkan modal pun mohon maaf terang-terangan aja, hasilnya sampah ya berapa. Ya mudah-mudahan insya Allah kalau Yang Maha Kuasa memberi rezeki sama saya, insya Allah saya mau mengembangkan. Kemudian inginnya orang-orang yang banyak di Malang itu mungkin yang nggak kerja, mau saya tampung. Kalau yang mau ke tempat rosokan atau sampah, saya yang ngambil, saya suruh pilah-pilah, insya Allah nanti saya bisa yang beli, kemudian hasilnya bisa gak keluar, kemudian saya beli sendiri, hasilnya bisa jangan sampai keluar untuk orang-orang yang nggak punya. Ini cita-cita saya, menampung orang-orang yang nggak kerja, ini cita-cita. Cuma
tergantung tempat saya nggak punya sampai saat ini. Oke, Baik, baik. Bapak. Terima Semoga kasih ini banyak. didengar ya oleh Betul. pemerintah Kota Malang, Bapak. Kami turut mendoakan di sini dan mungkin Betul semua yang sekali. di rumah sedang menonton akan memberikan tempat untuk gratis untuk Pak Seladi membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman yang kurang beruntung di Amin. daerah Malang ya, Pak. Alhamdulillah. Amin. Betul sekali, terima kasih Bapak Amin. Seladi Amin. sudah berbagi inspirasi untuk kita semua pagi ini. Sampai Kita jumpa sukses- lagi Pak Seladi. Kita doakan sukses selalu Bapak. Amin. Iya, amin. Amin. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Bapak.